Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh para kucuruk pemburu ijazah Pak Jokowi, ada sinyalemen bahwa memang mereka bermain dengan pihak asing. Dan hal ini terkonfirmasi beberapa hari yang lalu Repli Harun bersama dengan FTA. FTA itu adalah forum tanah air yang didirikan oleh orang yang menjadi salah satu bohirnya ya, dalam tanda petik, Egy Sujana. Yang waktu itu kalau kita ingat bahwa ada nama Kris Komari yang dia sebut, itu adalah pendiri forum tanah air ini, yang kemudian dibawa oleh Repli Harun masuk ke DPR bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan bahkan sekonyong-konyong Dr. Tipa mengancam Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo akan dia permalukan nanti di forum PBB pada bulan September. Sebelum kita lebih lanjut, kita dengar dulu bagaimana ocehan Repli Harun di gedung DPR RI. Kepolisian mengatakan tidak memperoleh yang namanya alat bukti. Padahal kalau kita lihat pasal 184 KUHP, alat bukti itu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa terus sudah masuk pengadilan, dan keenam adalah dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan hukum. Asal palsu dan asli. Ada dua statement yang perlu kita garisbawahi: ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Itu dua statement. Dalam alam demokrasi dan keterbukaan, dua-duanya sah untuk disampaikan ke masyarakat dalam bentuk sebuah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah yang dilakukan oleh dua belah pihak ini sesungguhnya. Tetapi yang terjadi adalah ada nuansa kriminalisasi terhadap pihak yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Nah, ini yang perlu diluruskan, saya kira yang pertama ya. Ketika misalnya orang mengatakan ijazah Jokowi palsu, yang menjadi problem adalah karena yang menuding ini sama sekali tidak memiliki data, tidak memiliki fakta. Seperti yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, Tipa, Panci. Ini kan tuduhan yang sifatnya barbar, sebab data yang dia teliti itu adalah data yang beredar di media sosial. Yang kedua, kenapa ini menjadi fitnah? Sebab bagaimanapun yang namanya ijazah itu, sekali lagi, dan ini saya tidak bosan-bosannya mengatakan ya, ijazah itu adalah dokumen analog di mana ada lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan itu. Dan lembaga itu juga sudah bicara bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu asli, yaitu UGM. Sehingga bagi orang yang waras, saya ini di garis bawahi baik-baik ya, bagi orang yang waras, saya yakin tidak akan pernah mau mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Puslat Perpung saya kira itu tidak akan pernah mau berani masuk di situ. Kalau saja tidak ada yang menyoal. Sebab apa? Sebab UGM sudah menyatakan bahwa itu sah. Dan faktanya, ketika ada yang mempersoalkan itu, Puslapor Polri melakukan identifikasi terhadap dokumen aslinya, dan ternyata juga sah. Karenanya apa yang disampaikan oleh mereka ini, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa ini hanya didasari oleh kebencian. Dan boleh jadi memang ada pihak asing yang bermain di belakangnya. Karena itu sudah mereka selalu keluarkan FTA itu, forum tanah air. Lalu kemudian bagaimana Dr. Tipa mengancam sana sini, melaporkan ke dunia internasional, bahkan mau mempermalukan Pak Prabowo. Itu kan mengkonfirmasi bahwa apa yang pernah dipidatokan Pak Prabowo, bahwa ada orang asing yang ingin membenturkan bangsa kita, ya saya kira terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh Tipa CS. Ini kita lanjut. Nah, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan secara pasti bahwa ijazah ini asli atau palsu, tetapi upaya untuk mengkriminalisasi yang mengatakan palsu itu sudah berjalan. Mohon DPR juga melakukan intervensi dalam tanda kutip, seperti yang disampaikan oleh forum tanah air, atau tidak lebih baik dipanggil yang terlibat
mulai dari UGM, kemudian kepolisian, Pak Jokowi bila perlu, atau kalau tidak novelnya, kemudian pihak-pihak yang sudah melakukan penelitian seperti Ron Suryo, Pertifa, dan juga Risman Syarifah. Nah, ini jelas upaya Refli Harun sebenarnya mencoba menarik mundur ini persoalan, memasukkan ke DPR. Kenapa? Sebab kasus yang ada hari ini setelah Mabes Polri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi otentik, identik, asli, artinya asli itu. Oleh karena itu, ketika Refli Harun bicara soal pelibatan DPR dengan mengundang orang-orang ini semua, itu artinya proses hukum yang hari ini terjadi di Polda Metro Jaya, dia berusaha ganjal dengan cara-cara seperti ini melalui pendekatan politik. Oleh karena itu saya berharap sebenarnya DPR jangan sampai kemudian ikut-ikutan mau bermain di ranah itu lagi, karena ini sudah masuk di ranah hukum. Atau boleh saja itu dilakukan, tapi jangan sampai kemudian melemahkan kerja-kerja kepolisian yang saya kira sudah luar biasa. Mereka berjuang sampai 99 saksi, sampai 600 lebih barang bukti yang dia temukan terkait dengan bagaimana mereka semua para kucluk ini mempermalukan Pak Jokowi di media sosial. Jadi mereka itu semuanya alumnus UGM yang saya sebutkan 3 orang terakhir itu, dan saya kira cinta dengan alma maternya dan tidak ingin melihat alma maternya jadi pelacur dalam tanda kutip. Nah, tidak ada yang pernah mengingkari bahwa Rismon, Tipa, Panci bukan alumni UGM. Tetapi apa yang dilakukan oleh ketiga makhluk ini, rela menjual harga dirinya, menghancurkan kampus di mana dia dibesarkan hanya untuk demi kepentingan orang-orang yang bermain di belakangnya. Ini yang sangat kita sayangkan. Oleh karena itu saya kira memang kasus ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Sekali lagi, seluruh upaya yang dilakukan oleh Refli Harun jangan sampai kemudian itu membuat pihak kepolisian lagi-lagi seperti undur-undur, ragu dan seterusnya. Kalau saya on the track saja, karena rakyat sudah mau menunggu betul-betul hasilnya ini, apakah betul palsu atau tidak. Sekalipun kalau kita ini yang waras, kita sudah menetapkan bahwa ini asli dengan rilisan yang dilakukan oleh pihak UGM, ditambah diperkuat dengan Puslapor Polri. Terlepas proses ini berjalan, ada orang yang dihukum, ya itu karena perilakunya memang yang sangat jahat terhadap Pak Jokowi. Apalagi kalau benar ya mereka mau libatkan asing, ini kan sangat berbahaya sekali. Sedikit ya, saya koreksi. Sebetulnya buku ini sudah bisa diterima oleh para pemesan mungkin atau pembeli atau peminat di hari ini. Cuma ternyata ada request dari ratusan orang untuk meminta kami memberikan tanda tangan basah bertiga. Nah ini mengumpulkan 3 bocil ini susah sekali gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi artinya kami harus siapkan 1 hari untuk tanda tangan di depan demi permintaan dari semua, baru kemudian buku ini dijahit. Jadi memang membutuhkan waktu itu. Kalau nggak mau ada tanda tangan, hari ini juga sudah selesai sebetulnya gitu ya. Baik, nah sekarang saya memberikan apresiasi kepada beberapa kawan yang hadir di sini yang alhamdulillah ya berniat untuk membawa buku ini ke New York. Ke sidang umum PBB di mana Presiden Prabowo Subianto akan hadir. Nah ini dia. Jadi memang ada upaya mereka untuk mempermalukan Presiden Prabowo. Oleh karena itu kalau kita melihat proses perjalanan kasus ini jelas memang bukan kasus biasa. Ini bukan hal yang murni. Sebab Chris Komari ini adalah salah satu dedengkot daripada khilafah sebenarnya. Kalaupun dia tidak pernah menjelaskan dirinya secara langsung, karena Chris Komari sekarang ini berada di Amerika ya. Dan dia sejak tahun 2010 itu bicara betul-betul menentang demokrasi Pancasila sahabat, tanpa juga mendorong sistem khilafah. Tapi kan kita ini paham lah yang seperti itu. Jadi berupaya tampil sangat rasional, sangat ideologis, seolah-olah bahwa yang dia perjuangkan itu adalah suatu kebenaran. Tapi sekali lagi bahwa Pak Prabowo saya kira memang sudah saatnya turun tangan ya, apalagi di tengah-tengah aksi
ramai-ramai seperti hari ini yang kita tahu bahwa sudah banyak tempat terjadi kebakaran gedung-gedung DPRD, dan tentu ini ada yang orkestrasi di belakangnya. Dan yang lebih parah misalnya kalau betul-betul ada penumpang gelap, karena mereka itu paling ahli. Kita sudah lihat bagaimana Refli Harun, bagaimana Roy Panci, bagaimana Faisal Assegaf itu mencoba menggiring opini seolah-olah bahwa dengan problem yang terjadi hari ini dia akan mendorong Prabowo, bukan lagi seolah-olah ya, mendorong Prabowo untuk segera memecat Pak Kapolri. Nah, kalau misalnya itu murni dari gerakan massa tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau itu dilakukan dalam kerangka untuk mengamankan kasusnya di Polda Metro Jaya. Jadi dia sengaja melakukan itu untuk memberikan tekanan. Nah, tapi yang lebih parah sebenarnya adalah sebab mereka ini jelas punya jaringan dengan orang-orang yang memiliki agenda busuk terhadap NKRI. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap Pak Prabowo benar-benar turun tangan dalam tanda petik ya, agar apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi bagi bangsa kita ke depan. Tindakan makar dan terorisme yang juga sudah banyak pengamat yang memprediksi bahwa itu akan terjadi, terutama dalam situasi hari ini ya, di mana ada aksi yang begitu besar secara bergelombang. Itu kan bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak mereka. Apalagi itu tadi yang saya sampaikan, mereka sudah melakukan pertemuan-pertemuan kecil, sebagaimana video yang saya up kemarin. Refli Harun sudah membentuk yang namanya sekber, dan jelas sekali alasnya dalam rangka menyikapi suasana demonstrasi hari ini. Nah, itu yang sangat membahayakan bagi bangsa kita ke depan. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.